Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan materi perkuliahan kita praktikum mikroprosesor dan mikrocontroller. Minggu yang lalu kita sudah membahas materi tentang PPI sebagai output ya. Kemarin juga sudah dijelaskan bagaimana caranya pengalamatan pada PPI. Nah hari ini kita akan lanjutkan di materi perkuliahan kita tentang PPI sebagai input dan output. Oke, nih seperti yang sudah kalian lihat di skema yang ada pada software aplikasi Proteusnya. Di sini ada arsitektur mikroprosesor seperti ini, seperti pada gambar ini. Jadi di sini pada port A di PPI-nya terdapat satu buah 7 segmen, dan pada port C ini terhubung di terhubung di terminal yang segitiga ke atas ini, artinya terminal input yang memiliki voltase 5 volt atau logika 1 dan ground di sini. Oke, di sini kalau kita lihat secara detail ya, ini untuk yang PC0, PC2, PC4 dan PC6 itu terhubung di logika 1 atau di VCC. Sedangkan untuk PC1, PC3, PC5 dan PC7 itu terhubung di ground. Artinya yang posisi genap itu adalah di VCC dan posisi ganjil ada di ground. Oke, seperti itu ya. Oke. Nah, dari rangkaian yang ini kita ingin membuat sebuah kondisi ketika data yang tampil itu adalah datanya 55, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, 55 yang di posisi genapnya VCC dan posisi ganjilnya itu ground, maka yang akan tampil di sini adalah angka 3. Sedangkan jika tidak seperti itu, yang akan tampil angka 7. Oke, kita jalankan dulu ya programnya. Ini programnya sudah saya tulis ya, sudah saya tulis di ini, sudah saya tulis skripnya di aplikasi MIDE-nya ini. Kemudian saya embedkan di mikroprosesornya dan saya jalankan. Oke, dia akan tampil angka 3. Oke, jika rangkaiannya kita ganti ya, kita ganti sedikit. Misalnya ini di PC berapa nih? Di PC 6-nya. Di sini PC 6 jalurnya saya putus, kemudian saya gabungkan di ground. Kan tadi kan skema awalnya kan yang genap di VCC, yang ganjil di ground. Kalau saya ubah salah satu, jadi yang tadi PC 6 yang harusnya di VCC saya ganti jadi ground, dia akan berubah menjadi tampilannya jadi 7. Oke. Jadi seperti itu. Nah, di sini pada rangkaian ini difungsikan bahwa PC berfungsi sebagai input, sedangkan PA berfungsi sebagai output. Oke? Nah, untuk bikin skema rangkaian seperti ini, skripnya seperti ini. Oke, skripnya seperti ini. Nah, kemudian rangkaian ini kan pertama dimulai dari proses inisialisasi. Inisialisasi di sini terdiri dari 3 instruksi. Pertama move dptr, crash 0c300h. Nah, ini rangkaiannya, rangkaian dptr ini kan kemarin udah saya jelaskan bahwa ini adalah untuk menunjuk register eksternal, di mana 0c300h itu merupakan alamat dari CS yang didapatkan dari nilai yang ada di chip select ini terhubung di IC decoder ini. Untuk jika masih bingung bagaimana cara menentukannya, silakan di-review dulu video pada praktikum sebelumnya. Oke, sehingga kita mendapatkan
rangkaian seperti ini. Nilai seperti ini tadi. 0C300. Nah, 89 ini artinya apa? 89 di sini artinya ini nih. Oke. Nah, di sini yang kemarin adalah port CW-nya, port CW. Jadi di sini kita akses port CW-nya dulu. Jadi di sini adalah alamat dari port CW yang nilai 0C300H ini adalah data dari port CW. Port CW-nya nilainya 89. Kita ingin mengirimkan data 89. Nah, 89 ini apa? 89 ini artinya seperti ini. Jadi 8 itu dia terdiri dari ini 8. Oke. 8 itu 10000, sedangkan 9 10001. Oke, kita lihat di sini posisinya. Yang posisi 1 itu adalah D0 dan D3. Kalau di sini D0 dan D3 itu menunjukkan kondisi port C. 1 sebagai input, 0 sebagai output. Oke. Dan yang terakhir, satu yang terakhir D7 adalah mode set flag-nya untuk pengaktifannya. Sedangkan yang lain 0, artinya semua port yang ada di PPI ini, port A dan port B-nya berfungsi sebagai output, sedangkan port C-nya sebagai input. Oke. Kemudian di sini di bagian selanjutnya pada label loop ini terdiri dari instruksi move dptr, 0C0. Nah, artinya di sini 0C20 ini merupakan alamat dari port C. Alamat dari port C. Nah, alamat dari port C ini kita pindahkan ke register dptr. Kemudian dari register dptr itu, alamat yang ada dari data dari port C tadi yang ditunjuk nilainya ke port C itu akan dikirimkan ke port A. Jadi dia akan membaca, jadi di perintah ini dia akan membaca data berapa yang ditangkap oleh port C ini tadi. Jadi jika port C-nya menangkap data 55H atau dengan skenario yang posisi genap, yang di posisi genap ini, posisi genap VCC dan posisi ganjil adalah ground, maka dia akan menampilkan view 1. Sedangkan jika tidak dia akan menampilkan view 2. Oke? Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi di sini dia cek CJNE, ini artinya compare jump not equal, artinya bandingkan antara data A, data yang ada di register A dengan data 55. Ini data 55 ini data yang kita tetapkan. Oke? Data yang kita tetapkan. Kenapa kita tetapkannya 55? Karena tadi kita sesuai dengan kondisi yang kita inginkan. Kita menginginkan dia akan tampil apa yang ada di loop 1 jika yang tampil adalah dia akan menampilkan angka huruf 3 tadi jika data yang dibaca oleh port C adalah 55H atau kondisinya tadi posisi ganjil itu ground dan posisi genap adalah VCC. Oke? Seperti itu. Oke? Nah, dia akan lompat ke loop 1. Kalau misalnya not equal, dia akan lompat ke sini. Jika dia sama, maka instruksi ini tidak akan dieksekusi. Artinya dia tidak akan lompat ke loop 1, tapi dia akan langsung lompat ke sini. Ke lcall view 2. Dia akan memanggil prosedur yang ada di view 2. View 1. View 1 ini perintahnya. Move dptr artinya sama seperti kemarin, mengirimkan data 4F ke register 0CC0. Kalau yang view 2 dia menampilkan 07H ke
0 CC 0. Sehingga seperti yang kita ini, jika sekarang kan kondisinya dia tidak sama kan, dia tidak sama, maka yang akan tampil adalah angka 7 tidak sama dengan 55 karena posisi genap ada salah satu posisi genap di sini yang PC6-nya ada di ground. Oke. Biar ini kita ganti ya, kita matiin dulu. Sebenarnya bisa dibuat dengan menggunakan ini sih. Kita bisa gunakan switch ataupun push button. Tapi di sini saya pakai ini aja ya. Nanti pas waktu kalian praktikum silakan kalian pakai switch atau push button rangkaiannya sama seperti yang rangkaian keypad kemarin. Jadi ketika ditekan dia akan berubah. Jadi biar nggak perlu dimati-matiin seperti ini. Oke, sekarang kita jalankan lagi ya. Sekarang kita udah balikin posisinya semula. Oke, sekarang ketika datanya itu 55 atau posisinya nyala mati dia akan tampil 03. Tapi jika tidak seperti ini tampilannya, jika tidak seperti yang tadi inputannya, maka dia akan menampilkan data yang lain, data yang ini. Maka dia akan tampil 07. Oke? Sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silakan nanti diajukan lewat grup kelas kita. Sekian dulu untuk materi hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.